salam dan bahagia. Selamat siang, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi, saya I Gusti Aiko Mangswasti Utami akan menyampaikan materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelum lanjut, di sini ada pertanyaan pemantik. Jawabannya cukup setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Tidak setuju ya. Hukuman ya, jadi tidak setuju ya. Ya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Tidak, ya. Yang ketiga, jadi coba Bu Ari, kenapa bisa setuju? Berdasarkan keyakinannya dia ya. Ya, terima kasih. Kita lanjut yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi pelajar anak. Setuju atau tidak setuju? Ya, setuju. Nah, adapun topik untuk materi hari ini adalah yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Ya, yang pertama ada pembelajaran 2.1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin diri. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga dalam bukunya menyertakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi dalam diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal atau motivasi di luar. Kenapa disebut seperti itu? Karena bukan dari dalam diri kita sendiri.
tetapi dari luar. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah madike iku jawanya, norang mung lepasing pangareh. Nging uga kuat kuasa amandiri. Priyangga. Artinya adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu seperti yang kita ketahui, mungkin banyak yang berpikir merdeka itu bebas dari perintah. Tidak ya Bapak Ibu, jadi bagaimana perintah itu kita bisa meyakini bisa memerintah diri sendiri dulu seperti itu. Sebelum orang lain yang memerintah. Jika kita tidak sendiri bisa memerintah diri sendiri, maka akan ada aturan. Seperti kalau kita tidak bisa menggunakan helm kita di jalan, maka orang lain yang mengatur dari faktor luar, yaitu aturan dari pemerintah untuk menggunakan helm, agar tujuannya adalah untuk kita sendiri. Selanjutnya ini adalah konsep pemikiran dari disiplin positif, di mana menurut teori kontrol Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri Anda sendirilah yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian turun ke bawah, makna disiplin dari hal tersebut adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita, agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua ada semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi yang isinya yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, sehingga terlahirlah keyakinan kelas itu merupakan contoh motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menang. Model berpikir menang-menang maksudnya adalah kita seperti ada hubungan mutualisme, saling menguntungkan. Kita jadi bertukar pikiran agar saling sama-sama beruntung gitu ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus, jadi kolaborasi dan menyepakati bersama, menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, dan yang kedua pembuat rasa bersalah. Jadi yang ketiga itu posisi kontrol sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol itu kita bisa lakukan tahap segitiga restitusi. Yang pertama, tahap pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menyamakan keyakinan. Kemudian yang keempat, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi, kita tidak bisa menyamakan persepsi. Kita harus sadar bahwa setiap anak atau setiap diri kita itu memiliki gambaran yang berbeda. Hal tersebut bisa kita lihat melalui 5 kebutuhan dasar manusia. 5 dasar kebutuhan manusia itu yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan yang terakhir, kebebasan. Nah, tadi sudah dijelaskan sekilas tentang peta pikiran konsep disiplin. Di sini saya akan menjelaskan terlebih detail lagi mengenai apakah makna disiplin agar Bapak Ibu di sini tidak salah persepsi mengenai disiplin itu seperti apa. Jadi, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri sendiri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya,
Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Gary Gossen pada tahun 1998. Kemudian apa saja nilai-nilai kebajikan khususnya dalam pembelajaran? Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan yang saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri. Yang ketiga ada bernalar kritis. Yang keempat ada berkebinekaan global, yang kelima ada bergotong royong, dan yang terakhir ada kreatif. Baik, kita lanjut ke pembelajaran 2.2, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ya, jadi teori motivasi perilaku manusia yang pertama itu motivasi eksternal. Seperti apa? Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu sesuatu yang hal membuat kita tidak nyaman kalau dilihat dari motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi seperti apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu bisa dilihat kita itu ingin mendapatkan imbalan. Berbeda halnya dengan motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif itu sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri, seperti saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu adalah kalimat yang membedakan motivasi eksternal dengan internal. Jadi coba belajar sekarang, jangan bagaimana orang lain yang mengatur diri sendiri, tapi bagaimana menggunakan kalimat positif agar tercipta motivasi dari internal. Baik, ini adalah Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, akan menjelaskan bagaimana itu merdeka. Jadi, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi itu ya Bapak Ibu, jadi merdeka, kuni merdeka, nude perintah, bukan gitu ya. Tapi bagaimana kita meyakini bisa untuk memerintah diri sendiri dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Itu adalah menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bukunya halaman 469 pada tahun 2013. Nah, Bapak Ibu, di sini ada bagaimana dihukum untuk penghargaan atau oleh penghargaan. Jadi, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu dalam memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk.
Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan penghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Dan yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Jadi itu adalah beberapa dampak dari pemberian suatu penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi yang kedua, penghargaan itu juga mematikan kreativitas seseorang. Dan yang terakhir adalah penghargaan dihukum oleh penghargaan itu adalah penghargaan jadinya mengurangi motivasi dalam diri sendiri atau intrinsik. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau sebuah pengakuan, perlu diingat beberapa hal seperti yang pertama, beri pengakuan secara khusus kepada anak ya. Yang kemudian kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Tolong diingat kalau Bapak Ibu sudah memberikan suatu pengakuan terhadap satu orang, maka Bapak Ibu harus ingat juga memberikan suatu pengakuan terhadap orang-orang di sekitarnya, biar tidak ada perasaan yang bagaimana yang kita harusnya dihindari gitu ya. Jadi dimohonkan untuk memberikan penghargaan, memberikan pengakuan kepada semua anak. Yang keempat, memberikan pengakuan secara konsisten. Jadi Bapak Ibu sekarang misalkan anak Bapak Ibu memberikan penghargaan cuma sekali aja, kalau bisa secara konsisten sesuai dengan ketercapaian kompetensi anak-anak. Kemudian yang kelima, fokus pada proses. Jadi ketika anak-anak sedang melakukan proses dalam pembelajaran, mohon untuk selalu memberikan pengakuan yang secara khusus atau pribadi. Jangan hanya fokus pada produk yang dihasilkan, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa menilai dalam suatu proses. Selanjutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Mungkin Bapak Ibu bingung bagaimana cara contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan tersebut. Jadi biar Bapak Ibu tidak salah dalam mengucapkan sesuatu, di sini adalah kemarin saya perhatikan, nah seperti itu, jangan langsung ke inti. Jadi ada kalimat pembuka terlebih dahulu. Misalkan pada situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi tolong berikan pengakuan kepada anak tersebut atau pujian, istilahnya hal biasanya ya. Jadi kemarin saya perhatikan Agung melakukan menolong temannya ya. Jadi seperti itu contohnya. Jadi ibu lihat nilai empati Agung sangat besar ya. Bagus sekali Agung, teruskan ya, seperti itu ya. Jadi mohonkan banget kalau ada anak-anak yang sudah melakukan hal baik, tolong berikan pengakuan kepada orang tersebut, pada anak tersebut secara merata, jangan hanya orang tersebut. Kemudian kita lihat coba di situasi kedua, pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan suatu pembelajaran berkelompok, misalkan saya menghargai apa perbuatan Lisa tadi, sangat bagus, peduli dengan teman-temannya yang tidak bisa. Terus dilanjutkan ya, misalkan seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, apresiasi kebajikan pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ketika Bapak Ibu melihat anak-anak memungut sampah misalkan tanpa dia ada yang nyuruh, ada sampah di bawah, kemudian anak-anak memungut, menaruh ke tempat sampah, tolong juga apresiasi mereka dengan terima kasih
Anom sudah melakukan hal tersebut. Ibu lihat Anom sudah melakukan rasa tanggung jawab Anom sebagai murid ya, seperti itu. Nggak apa-apa kita agak lebay, kalau dibilang lebay nggak apa-apa ya Bapak Ibu, tapi itu adalah benar-benar memang bentuk apresiasi kita terhadap murid. Hal tersebut akan membuat murid jadi semangat untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang kita percaya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu coba perhatikan. Di sini saya menyediakan 7 situasi, 7 tindakan guru. Ibu-ibu, Bapak-Ibu memilih apakah hal tersebut hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat sekolah. Itu apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, coba kita tulis ya jawabannya. Hukuman. Nah, nanti kita lihat jawabannya benar atau salah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Maksudnya tidak menggunakan sepatu karena mungkin pakai sepatu warna-warni, mungkin di sekolah tersebut diharuskan untuk menggunakan sepatu hitam. Hukum atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat ya. Masih bingung hukum atau konsekuensi? Coba yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Coba kita cek betul berapa Bapak Ibu? Ya, hukuman, konsekuensi betul. Konsekuensi betul. Jadi ini hukuman, ini adalah konsekuensi. Karena mungkin nyambung dengan pelajaran PJOK. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah jawabannya. Bapak Ibu kalau mau minum sih persilahkan sambil minum Bapak Ibu ya. Udah habis? Bu Dipa tolong dong kasih air teman-teman. Ini. Baik, selanjutnya. Jadi inilah Bapak Ibu ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Misalkan kayak akibatnya ya, misalkan menumpahkan air di atas meja ya, konsekuensinya mengelapnya. Bukan malah konsekuensinya berdiri di depan tuh hukuman.
Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka yang waktu lama. Mungkin melalui kata-kata yang mungkin menyakitkan hati. Kemudian kalau konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ketiga itu anak membenci kedisiplinan jadinya kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Yang selanjutnya, yang keempat itu hukuman bersifat paksaan. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Selanjutnya ada mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Tetapi kalau konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya sendiri. Selanjutnya hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi sifatnya adalah konsep diri yang baik. Hukuman yang selanjutnya sifatnya anak belajar untuk menyembunyikan masalah, kayak nggak ngaku jadinya kayak gitu ya. Tapi kalau konsekuensi kita bisa melakukan stimulus, jadi anak belajar untuk memahami peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itulah akibat dari hukuman. Tetapi kalau kita sudah melakukan hal konsekuensi, jadi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Selanjutnya, jadi untuk melakukan jika anak melakukan sesuatu, kita bisa lakukan dengan tahapan restitusi. Tidak harus langsung menghukum ya. Jadi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Mereka sendiri yang menemukan solusinya nanti. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah fungsi dari restitusi itu menurut Gosen pada tahun bukunya itu 2004. Nah, ini tadi coba kita lihat identitas gagal, identitas sukses. Ini adalah hukuman, ini adalah konsekuensi, dan ini adalah bagaimana kita lakukan restitusi. Hukuman misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kalau restitusi, kita memberikan suatu pilihan dalam menemukan solusinya terhadap permasalahan yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua ini sudah tadi, untuk restitusinya adalah menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan jika itu hukuman. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Sedangkan kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti jika itu hukuman. Jika konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tetapi kalau konsekuensi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya ada perilaku pasif agresif meningkat kalau itu hukuman. Kalau konsekuensi, itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi kalau restitusi, kita masalah akan terpecahan. Jadi Bapak Ibu tidak hanya fokus pada suatu permasalahan, tapi Bapak Ibu juga diminta untuk mencari solusinya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu menurut hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian jika kita melakukan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya diri sendiri. Selanjutnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak terlanjut pada kehidupan nyata, itu kalau hukuman. Konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Tetapi kalau restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya kalau hukuman, peraturannya adalah kamu harus ini, kamu harus itu. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu adalah kalimat konsekuensi. Tetapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang kamu lakukan? Seperti itu. Jadi anak-anak kita membantu mencari solusi anak itu sendiri.
Dan yang terakhir, untuk hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Memang benar dia menghormati peraturan, tetapi alangkah baiknya jika kita melakukan restitusi, yaitu murid anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi di sini ada hukuman itu hal yang negatif, konsekuensi itu netral, namun hal positif itu adalah yang kalau bisa kita lakukan dan harus kita lakukan adalah restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari suatu kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi atau diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi juga fokus pada solusi. Jadi kita tidak terus membahas kenapa, nggak fokus terus membahas permasalahan, tapi bagaimana seorang bapak ibu guru untuk menemukan suatu solusi, untuk fokus terhadap solusi dari tindakan yang anak-anak perbuat. Kemudian yang kesembilan, ada restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, setelah restitusi ada pembelajaran ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, jadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pak Kadek, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai motor? Agar? Kenapa kita harus pakai helm kalau bermotor? Untuk keselamatan, bagus. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? 3M itu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk ya bagus, berarti untuk kesehatan ya Bapak ya. Ya, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, bagus sekali untuk melatih kedisiplin diri ya. Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai suatu keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, di sini ada diagram tentang budaya positif. Pada khususnya di dalam kelas ya, ada peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Jadi Bapak Ibu diminta untuk nantinya, untuk ajaran semester baru ya, untuk mencoba latihan membuat keyakinan kelas. Kita berikan dulu anak-anak tentang bagaimana membuat suatu peraturan kelas. Kemudian merubah kalimat-kalimat peraturan kelas itu menjadi kalimat suatu keyakinan. Jadi kemudian bagaimana menciptakan aturan yang anak buat itu menjadi lingkungan yang positif melalui dengan nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Jadi jika Bapak Ibu sudah melakukan tahap tersebut dengan melakukan nilai-nilai kebajikan universal atau menggunakannya, maka akan tercipta budaya positif. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu kita sudah pasti yakin, Bapak Ibu sudah pasti membuat suatu keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Akan tetapi mungkin ada beberapa yang belum membuat suatu keyakinan kelas itu tidak berdasarkan dari anak-anak itu sendiri. Jadi hanya kita yang membuat. Jadi kalau bisa ketika Bapak Ibu membuat suatu keyakinan kelas, ajak anak-anak untuk berdiskusi tentang hal-hal keyakinan apa yang mereka yakini, agar tercipta budaya positif.
Seperti yang telah saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas, jadi guru bersama murid sama-sama itu membuat keyakinan kelas. Tidak hanya guru yang terlibat, tetapi murid juga diajak untuk membuat suatu keyakinan kelas. Jadi yang pertama itu guru melakukan sosialisasi tentang apa itu keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, setelah selesai, anak-anak diajak untuk membuat hal-hal yang diyakini dengan setiap orang diminta untuk memberikan pendapatnya tentang hal-hal yang diyakini dengan menuliskannya di depan. Seperti itu. Jadi setiap orang itu memiliki nilai-nilai universalnya sendiri atau peraturannya sendiri. Setelah anak-anak maju ke depan mengisi form tentang peraturan atau keyakinan kelas, bersama-sama membuat suatu kesimpulan dan memasukkan kalimat-kalimat nilai-nilai kebajikan universal. Jadi karena ini banyak, nanti sebanyak 28, kita buat kesimpulan, mungkin ada yang sama, kita simpulkan dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan universal tetap dengan dari anak-anak dalam melakukan suatu kesimpulan. Selanjutnya, agar anak-anak lebih termotivasi dalam melakukan keyakinan, kita melakukan atau menciptakan menulis keyakinan boleh dengan hiasan dinding, boleh dengan poster yang anak-anak buat sendiri. Jadi benar-benar anak-anak terlibat sendiri agar nantinya ketika dia melanggar satu keyakinan yang mereka buat, dia merasa bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Itu dengan cara ini kebetulan yang saya lakukan adalah membuat tempelan hiasan dinding. Setelah selesai, kemudian ditempel, dan langkah terakhir adalah murid-murid atau anak-anak melakukan tanda tangan sebagai aksi dalam menyetujui keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Seperti itu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa terapkan di dalam kelasnya masing-masing. Selanjutnya adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas pada tabel T dan Y. Ini ada kata hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang terakhir adalah diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada format Y, format T, nah di sini juga ada format Y. Bagaimana cara memetakan hal tersebut? Nah, misalkan pada hormat terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, seperti itu ya. Misalkan kita bisa selesaikan ini bersama ya. Terus terima, kemudian tolong ya, kemudian permisi, boleh saya pinjam atau nanti akan segera saya kembalikan. Ini adalah kategori terdengarnya. Selanjutnya untuk berperilaku bagaimana? Tersenyum ramah, memberikan salam hormat, kemudian ketiga memberikan ruang bekerja, dan yang terakhir ada postur tubuh yang tenang. Tidak cepat-cepatan seperti itu, yang tenang dalam berperilaku menghadapi murid. Bagaimana perilaku terlihat? Yang pertama, berempati terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi, pastinya yang pertama dengan terdengar, izin saya boleh menggunakan barang ini, seperti itu ya. Jadi kemudian mendengarkan dengan seksama. Jadi menghargai orang lain ketika berbicara. Senantiasa selalu berbuat baik. Dan yang terakhir adalah berbagi. Ya, kalau terlihat ini, saya lihat di sini Bapak Ibu sudah melakukannya ya, demi memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Untuk kategori ini, hormat.
tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalkan datang tepat waktu, tidak tampaknya adalah sering terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampaknya adalah tak acuh kepada teman dan guru. Tampaknya selanjutnya adalah mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampaknya adalah tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Kemudian bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampaknya adalah tidak mendengarkan guru dan tak acuh ketika guru menjelaskan. Selanjutnya adalah tugas tidak diberikan. Jadi anak-anak tersebut tidak terlihatnya itu tugas jarang mengumpulkan tugas atau bahkan tidak. Baik Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu tak ajak untuk melengkapi kolom yang di samping. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas nilai kebajikan apa? Selalu mengembalikan buku di tempatnya. Misalkan dia minjam, menempatkannya kembali. Apa? Bu hormat, ya hormat. Lagi mungkin yang lain? Nilai kebajikan, nilai sikap apa itu? Kalau ketika kita minjam, ingat kita mengembalikan. Disiplin. Lagi? Coba kita cek ya. Ya, tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Apa itu punya nilai kebajikannya? Berarti kalau kita dilarang mengganggu orang lain, berarti itu artinya kita menghormati, ya, menghargai, menghormati ya. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Menghargai, menghormati. Coba kita cek. Keselamatan, menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan, keselamatan. Kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Ngantri. Disiplin. Disiplin. Menghargai orang lain bisa juga ya. Menghormati orang lain. Ya, bersabar. Sabar. Kemudian gunakan masker. Kesehatan. Dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Wih, mantap Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang terakhir, pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebelum lanjut deh, ada 5 kedasar kebutuhan manusia. Yang pertama apa? Masih ingat? Bertahan hidup, ya, sandang pangan, bertahan hidup. Kita lanjut aja ya. Ini adalah 5 kebutuhan paling dasar seorang manusia ya. Yang pertama ada bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah pastinya kesenangan. Seperti apa itu bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu untuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia yang ketiga, yaitu penguasaan. Jadi penguasaan itu adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi. Ya, jadi mungkin di sini saya salah ketik ya. Jadi penguasa itu dia itu butuh pengakuan istilahnya.
Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang dia senangi. Jadi kalau dia sudah senang, kalau sudah anak sudah senang, mereka jadi lebih konsentrasi. Maka itulah hal pentingnya kita dalam kelas perlu melakukan yang namanya ice breaking. Ice breaking itu tujuannya untuk merileks kembali, untuk melakukan suatu kesenangan agar anak-anak kembali konsentrasi dalam pembelajaran. 5 posisi kontrol apa saja? Ya, 5 posisi kontrol ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini adalah lingkup dari identitas gagal, ini adalah identitas berhasil atau sukses, dan ini juga bisa dikatakan identitas berhasil dan sukses. Jadi kontrol dari luar, dan yang terakhir adalah sebagai manajer, kontrol dari diri. Sebagai penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Seperti itu ya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya bla bla bla, kemudian ibu kecewa, kayak gitu ya. Itulah contoh guru berbuat, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tapi jika Bapak Ibu posisinya sebagai teman, bisa dengan membuat alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau menghitung dan mengatur, dan sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan suatu solusi. Guru berkata yang kedua, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Misalkan gitu, itu penghukum. Posisi kontrol yang pembuat orang merasa bersalah adalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, seperti itu ya. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu, titik-titik apa, seperti itu kalimatnya ya. Sebagai pemantau, mungkin masih ingat apa peraturannya? Seperti itu ya. Kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi posisi sebagai manajer sangat bagus ya. Jadi anak-anak bisa diajak untuk menemukan suatu solusi. Nah, ini adalah hasil dari guru berkata atau guru berbuat tadi. Anak-anak jadi memberontak, menyalahkan orang lain untuk berbohong. Misalkan, sing bu, nak ini betul, gitu ya. Misalkan kalau pembuat orang merasa bersalah, misalkan hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Tapi kalau Bapak Ibu juga di posisi teman, anak-anak menjadi ketergantungan. Kemudian sebagai pemantau, bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi hanya diawasi baru anak-anak bisa menyesuaikan diri. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer, bisa anak-anak itu menguatkan potensi pribadinya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kita tuh dianggap oleh anak-anak itu jadi dunia yang tidak berkualitas ya. Tetapi kalau pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunianya. Kemudian sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Dan yang terakhir, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian selanjutnya, murid berkata kalau posisinya sebagai hukuman, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kalau kita sering marah-marah, anak-anak pasti akan seperti
seperti itu. Kita sering memberikan hukuman seperti itu. Biarkan saja, nanti juga ibunya marah-marah lagi seperti itu ya. Tetapi kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya ya Bu, maafkan saya. Nah, kemudian sebagai teman, murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu ya. Kemudian sebagai pemantau, murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang saya harus tulis. Tuh. Kalau posisi sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan? Dampak pada murid adalah jika diberikan hukuman adalah mengulangi kesalahan biasanya. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri, anak-anak jadi potensinya jadi menurun. Kalau posisi Bapak Ibu sebagai teman, dampak pada murid adalah lemah, tidak mandiri, dan hanya tergantung pada orang lain. Kalau Bapak Ibu sebagai pemantau, dampak pada murid adalah menitik beratkan pada saksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, jika Bapak Ibu sebagai manajer, dampak pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri sendiri. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan. Siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu, jadi membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu, itu adalah posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah posisi kita sebagai manajer. Dan yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tahap segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah jenis-jenis pertanyaan dari 3 tahap restitusi tersebut. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini Bapak Ibu. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkannya diri kamu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itulah contoh dari menstabilkan identitas. Kalau validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, dilindungi, fun, atau survival. Guru berkata, jika validasi kebutuhan itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Selanjutnya, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah contoh-contoh guru berkata pada tahap validasi kebutuhan. Selanjutnya adalah yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya adalah, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah ini? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Yang terakhir, Bapak Ibu juga bisa berkata, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, berikut adalah
bagaimana contoh kasus yang sudah saya lakukan ketika menghadapi anak yang sedang datang terlambat ke sekolah. Ini adalah skenario-nya. Ini tadi yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa tonton videonya. Nah, itu adalah salah satu contoh tindakan bagaimana kita menghadapi suatu permasalahan dengan melalui tindakan segitiga restitusi. Ya. Selanjutnya adalah melakukan refleksi. Yang terakhir ini Bapak Ibu ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Tadi Bapak Ibu, hal baru apa yang bisa dipelajari tadi? Mungkin Bu Ari? Hal baru yang saya dapatkan dari hasil tadi pemaparan Ibu bahwa dalam kita memberikan tugas kepada murid selalu hendaknya menekankan diri pada keyakinan kelas ya, menghindari atau mengurangi pemberian hukuman dan karena di sekolah di kelas masing-masing itu kita harus membuat keyakinan kelas, itulah kita terapkan di kelas. Dan hal yang saya dapatkan juga dari hasil pemaparan Ibu tadi bahwa baik sekali kita melakukan restitusi jika terjadi suatu masalah di kelas gitu. Karena di situ akan memberikan solusi yang baik untuk sekali atau murid itu untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu Ari. Jadi tadi bisa saya garis besari bahwa Ibu sudah mempelajari bagaimana posisi kontrol diri tidak hanya jadi tidak sebagai penghukum ya, seperti sebagai manajer seperti itu ya. Kemudian yang kedua tentang tahapan restitusi dalam menghadapi permasalahan pada anak. Ya, bagus sekali. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makan disiplin dan motivasi intrinsik? Bapak Kadek, perasaannya? Senang ya? Terima kasih Pak Kadek.
Selanjutnya, peran omong seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ibu Ariana, Ibu. Peran omong seperti apa? Mungkin bisa menuntun, ya, Ibu ya, menuntun, membimbing anak. Ya. Kalau memang itu agak bermasalah, kita memang harus mendekati secara personal. Terima kasih Bu Irna. Yang terakhir, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Bapak Bu Adik? Saya akan menjadi among seperti apa setelah mengikuti modul ini. Kalau dilihat dari Bapak pendidikan kita di acara Menuntun murid. kita bisa memberikan pelayanan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada murid tersebut. Tentunya kita sebagai guru atau pendidik selalu menuntun murid sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh murid itu sendiri. Bila perlu kita sebagai guru itu menjadi contoh untuk murid yang baik, tentunya baik dari segi sikap, berkata, berperilaku, sehingga murid itu bisa mengikuti gurunya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita jadi guru bisa menjadi guru di hati murid, dinantikan selalu nanti, dan murid itu senang belajar Bersama gurunya. Ya, terima kasih Bu Ari. Jadi yang bisa saya garis bawahi di sini adalah menuntun menjadi contoh ya terhadap anak-anak agar disenangi, dinantikan oleh anak itu sendiri. Baik Bapak Ibu, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.